Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan bilangan bulat, kemudian pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya kita juga pernah membahas tentang perkalian bilangan bulat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pembagian bilangan bulat. Semoga Ananda sekalian masih ingat tentang aturan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ada aturan dan ada kata kunci. Kata kunci yang harus Ananda ingat adalah kalau lambang bilangan bulat yang dikalikan atau dibagikan pertama sama, maka hasilnya adalah positif. Jika berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kata kunci ini berlaku untuk perkalian dan pembagian dua bilangan bulat. Apabila lebih, maka Ananda harus mengalihkan dan membagikan dua bilangan bulat terlebih dahulu. Setelah itu dilanjutkan dengan membagikan dengan bilangan bulat yang lainnya. Nah, ini kata kunci yang harus Ananda ingat. Jika sama, maka hasilnya positif. Jika berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Sebelum kita masuk pada pembagian bilangan bulat, kami akan mengingatkan kembali Ananda tentang cara pembagian. Untuk cara yang pertama, yaitu pembagian dengan cara bersusun. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal, yaitu 64 dibagi 4. 64 dibagi 4 ini kita akan bagikan dengan cara pembagian bersusun. Pertama kita buat lambang pembagian bersusun terlebih dahulu, yaitu bentuk seperti pistol. Setelah itu, untuk angka yang dibagi atau bilangan yang dibagi, yaitu 64, kita letakkan di dalam bentuk yang seperti pistol ini. Dan untuk pembaginya, yaitu angka 4, kita letakkan di luar. Setelah kita letakkan seperti ini, maka kita akan bagikan 64 dengan 4 ini. Langkah pertama adalah kita perhatikan terlebih dahulu angka yang pertama pada bilangan yang akan kita bagi, yaitu angka 6. Jika angka yang pertama ini lebih besar dibandingkan dengan pembaginya, maka bisa kita langsung bagi. Apabila lebih kecil, maka kita ajak kawan yang berada di sebelah kanannya, yaitu 4. Nah, karena 6 ini lebih besar dibandingkan 4 sebagai pembaginya, maka bisa kita langsung bagikan dengan cara kita kalikan 4 dengan sebuah angka yang jika kita kalikan hasilnya itu sama dengan 6 atau mendekati 6, tetapi tidak boleh lebih dari 6. Karena di perkalian 4 tidak ada yang hasilnya itu sama dengan 6, maka kita akan cari perkalian 4 yang mendekati 6, yaitu 4 dikali 1 adalah hasil yang mendekati 6. 4 dikali 1 sama dengan 4, kemudian kita buat garis dan kita kasih tanda kurang. Sekarang kita kurangkan, 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. 4 yang belum kita bagikan ini kita turunkan, kita letakkan di sebelah kanan angka 2. Maka bilangan yang berada di bawah akan menjadi 24. 24 ini akan kita bagi dengan bilangan 4.
Kita lihat di perkalian 4, atau bagi Anda yang sudah hafal perkalian 4, silakan diingat-ingat kembali. Kita lihat 4 dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 24 atau mendekati 24 tetapi tidak lebih. Maka jika Anda sekalian lihat di perkalian 4, Anda akan menemukan bahwa ada perkalian 4 yang hasilnya itu 24, yaitu 4 dikali 6 itu sama dengan 24. Nah, setelah 4 kali 6 hasilnya kita letakkan di bawah 24, maka kita buat garis, kita kasih tanda kurang, dan tinggal kita kurangkan. 24 dikurang 24 hasilnya adalah 0. Nah, karena sudah 0, maka tidak perlu kita bagikan kembali, karena sudah kita dapatkan hasilnya yaitu 16. Maka hasil dari 64 dibagi 4 adalah 16. Ini cara pertama, yaitu dengan cara pembagian bersusun. Semoga Anda masih ingat pembelajaran di kelas 4 ataupun di kelas 5. Untuk cara kedua, kita akan membagikan dengan cara mengurangkan antara pembagi dengan bilangan yang dibagi. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 18 dibagi 6. Maka kita akan kurangkan 18 ini dengan 6 sampai sisa dari 18 ini tidak bisa lagi dikurangkan dengan angka 6. Nah, pertama kita tulis terlebih dahulu angka 18, kemudian kita tuliskan pembaginya yaitu 6. Di bawah 18 kita buat garis dan kita kurangkan. 18 dikurang 6 itu hasilnya adalah 12. Setelah kita dapatkan hasilnya 12, kemudian 12 ini karena masih bisa dikurang dengan 6, maka kita kurangkan lagi dengan 6. Kita kasih garis, kita kasih tanda kurang. 12 dikurang 6 hasilnya adalah 6. 6 ini masih bisa dikurang dengan 6, maka kita kurangkan lagi dengan 6. Kita kasih garis dan kita kasih tanda kurang. 6 dikurang 6 hasilnya adalah 0. Nah, karena 0 ini tidak bisa lagi dikurang dengan 6, maka pengurangan kita hanya sampai di sini. Nah, untuk hasilnya, kita lihat dari berapa banyak kita mengurangkan dari mulai 18 sampai dengan 0. Maka kalau kita hitung, akan terdapat 3 kali pengurangan. Ini 1, 2, dan 3. Maka hasilnya adalah 3. Semoga Ananda bisa mengerti tentang cara membagikan dengan mengurangkan antara bilangan yang dibagi dengan pembaginya sampai dengan sisanya itu tidak bisa lagi dikurangkan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian bilangan bulat. Untuk aturan pertama, apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah positif. Positif dengan positif sama, sesuai dengan kata kunci yang pertama, yaitu jika sama, maka hasilnya adalah positif. Kita lihat sebuah contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 20 dibagi 5. 20 ini bilangan positif. 5 ini bilangan positif juga, maka hasilnya pasti positif. Kita gunakan saja cara membagikan pembagian bersusun. Kita buat lambangnya dahulu, kemudian bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam, dan pembagi kita letakkan di luar. Sekarang kita lihat angka yang berada di depan, yaitu angka 2. 2 ini lebih kecil dibandingkan 5, maka 2 ini tidak bisa dibagi dengan 5. Oleh karena itu, 2 ini harus mengajak kawannya, yaitu angka 0. Maka jadilah dia 20. Maka kita lihat 5 dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 20 atau paling mendekati 20 tetapi tidak boleh lebih. Maka kalau kita lihat di perkalian atau kita ingat-ingat kembali perkalian 5, kita akan menemukan
ada sebuah perkalian 5 yang hasilnya itu sama dengan 20, yaitu 5 dikali 4, hasilnya sama dengan 20. Kita letakkan di bawah 20, kita kasih garis dan tanda kurang, kemudian kita kurangkan, 20 dikurang 20 hasilnya adalah 0. Maka hasil pembagian 20 dibagi 5 adalah 4. Atau bisa kita sebut dengan positif 4. Ini aturan yang pertama untuk pembagian. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan kedua. Apabila bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, sesuai dengan kata kunci kedua, positif dan negatif ini berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kita lihat contoh soal. Misalkan ada sebuah pembagian, yaitu 27 dibagi negatif 3. 27 adalah bilangan positif, dan 3 ini adalah bilangan negatif. Untuk menghindari kekeliruan, maka terlebih dahulu kita tuliskan dahulu lambang negatif. Nah, setelah kita tuliskan, maka tinggal kita bagikan 27 dengan 3 ini dengan cara, bisa dengan cara pengurangan atau dengan cara pembagian bersusun. Untuk kali ini kita bagikan dengan cara pembagian bersusun. Setelah lambang pembagian bersusun kita buat, kemudian selanjutnya kita akan letakkan bilangan yang dibagi, yaitu 27 ini, di bagian dalam. Kemudian untuk pembaginya, 3 ini kita letakkan di luar. Setelah seperti ini, maka tinggal kita bagikan saja. Sama kita lihat terlebih dahulu angka yang berada di depan pada bilangan yang dibagi, yaitu angka 2. 2 lebih kecil dibandingkan 3, maka dia tidak bisa dibagi. Karena dia tidak bisa dibagi, maka dia harus mengajak kawannya, yaitu angka 7. Maka bilangan yang kita bagi secara langsung adalah bilangan 27. 3 itu dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 27 atau mendekati 27 tetapi tidak boleh lebih. Maka kalau kita lihat di perkalian atau kita ingat-ingat kembali, akan ada pada perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 27, yaitu 3 dikali 9. 3 dikali 9 itu sama dengan 27. Tinggal kita buat garis dan kita kurangkan. 27 dikurang 27 hasilnya adalah 0. Nah, karena 0 ini sudah habis, tidak bisa lagi dibagikan, maka hasilnya adalah 9. Kita letakkan di hasil pembagian kita tadi. Maka hasil pembagian 27 dibagi negatif 3 adalah negatif 9. Ini untuk aturan kedua. Selanjutnya, untuk aturan ketiga yaitu apabila bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, negatif dengan negatif sama, sesuai kata kunci pertama, apabila sama maka hasilnya adalah positif. Kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki pembagian negatif 56 dibagi dengan negatif 4. Untuk soal seperti ini, negatifnya kita abaikan saja. Maka langsung kita bagikan saja dengan pembagian bersusun. Kita buat terlebih dahulu lambang yang seperti pistol. Kemudian untuk bilangan yang dibagi, yaitu 56 kita letakkan di dalam. Dan pembaginya yaitu 4 kita letakkan di luar. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan yang pertama, yaitu 5. 5 ini lebih besar dibandingkan dengan 4. Maka 5 ini bisa dibagi dengan 4. Pada perkalian 4, yang hasilnya apabila kita kalikan hasilnya itu sama dengan 5 atau mendekati 5 tetapi tidak boleh lebih. Pada perkalian 4 tidak akan kita temukan yang hasilnya pas dengan 5, tetapi yang mendekati ada, yaitu 4 dikali 1. 4 dikali 1 itu sama dengan 4.
kita kasih garis dan kita kurangkan, kita kasih tanda kurang. Kita kurangkan 5 dikurang 4 itu sama dengan 1. Nah, karena 6 ini belum kita bagikan, tinggal kita turunkan saja 6 ini. Nah, maka bilangan yang berada di bawah menjadi 16. 16 ini akan kita bagi dengan bilangan 4. Maka kita lihat kembali pada perkalian 4, atau kita ingat-ingat kembali pada perkalian 4. 4 dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 16 atau mendekati 16 tapi tidak boleh lebih. Jika kita lihat maka kita akan menemukan bahwa ada pada perkalian 4 yang hasilnya itu 16, yaitu 4 dikali 4. 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kita kurangkan 16 dikurang 16 hasilnya adalah 0. Nah, karena 0 ini sudah habis, tidak bisa lagi dikurangkan, maka hasil dari pembagian negatif 56 dibagi negatif 4, hasilnya adalah 14. Semoga Anda bisa mengerti. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, silakan Ananda mencatat token aplikasi untuk masuk ke Mepigo, yaitu MTK 85 YL 258. Yaitu pembagian bilangan bulat dengan aturan yang keempat. Apabila bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, negatif dengan positif ini berbeda sesuai dengan aturan yang kedua. Jika berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah soal negatif 48 dibagi dengan 6. 48 ini bilangan negatif dan 6 ini bilangan positif. Maka untuk menghindari kekeliruan, karena hasilnya nanti negatif, lambang negatifnya kita tuliskan terlebih dahulu. Setelah kita tuliskan, baru kita bagikan dengan menggunakan kembali pembagian bersusun. Kita buat lambangnya. Bilangan yang dibagi kita letakkan di dalam, dan pembaginya kita letakkan di luar. Selanjutnya kita perhatikan angka yang pertama. 4 ini lebih kecil dibandingkan 6. Maka dia tidak bisa dibagi dengan 6. Maka dia harus mengajak kawannya, yaitu angka 8. Maka kita akan membagi langsung 48 ini dengan 6. Kita lihat pada perkalian 6. 6 dikali berapa yang hasilnya itu sama dengan 48 atau mendekati 48. Tetapi tidak boleh lebih. Jika kita lihat pada perkalian 6, maka kita akan menemukan 6 dikali 8 adalah perkalian yang hasilnya itu sama dengan 48. Tinggal kita kurangkan saja, 48 dikurang 48 hasilnya adalah 0. 0 ini tidak bisa lagi dibagi. Maka hasil dari pembagian 48 dibagi 6 adalah 8. Kemudian 8 ini akan kita letakkan di sebelah kanan lambang negatif. Maka hasil dari negatif 48 dibagi dengan 6, hasilnya adalah negatif 8. Semoga Ananda bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Apabila Ananda masih ada yang kurang dimengerti, atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.